Aku disit lah, sabar. Kamu biar sih, sumpah. Ya, Putri lanjutkan lagi ya, terkait dengan tadi bahwa Putri juga nggak ada cita-cita, tapi setelah terjun langsung, ternyata, oh iya ya, kalau merawat orang sakit, kita jadi lebih empati, jadi lebih banyak bersyukurnya. Terus selanjutnya, kenapa Putri nggak mendaftar di rumah sakit? Karena terkait dengan tinggi badan ya, kalau rumah sakit yang bagus, dia mensyaratkan tinggi badan 160, 165. Nah, terus terkait dengan pas pada saat Putri mengambil S2, itu ada materi dari bagian SDM Karyadi. Mereka terang-terangan bahwa kalau nerima perawat, ya dia akan melihat dulu wajahnya. Jadi melihat fotonya dulu. Nah, bukan masalah cantik atau ganteng, enggak, tapi dilihat juga kerapiannya. Jadi harapan Putri, kalian dari semester awal bukan jadi cantik, enggak, tapi lebih rapi, jilbabnya perempuan nih ya, rambutnya jangan keluar, kelihatan. Untuk yang laki-laki rambutnya nggak gondrong, itu dilatih dari sekarang. Terus dulu pernah ada mahasiswa yang bilang, ih bosen deh dari SD, SMP, SMA, kuliah pakai seragam terus. Kelihatan nggak sih? Jangan seperti itu ya, besok kalau PNS juga pakai seragam, tapi kan PNS kebanggaan sendiri. Ya, jadi memang kita perawat, memang orang akan melihat kita ya dari tampilan kita, tampilan luar, ya otomatis harus latihan rapi dari sekarang, seperti itu ya. Terus lanjut ke materi. Oke, apa sih profesi perawat? Perawat ini adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi kalau memang mau jadi perawat, ya dia harus lulus dulu pendidikan keperawatan, ya bisa dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oke. Nanti berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 bahwa perawat ini untuk pendidikannya ada dua ya, perawat vokasi sama perawat profesional. Kalau perawat vokasi itu perawat yang lulusannya D3 diploma, itu perawat vokasi. Sementara perawat profesional ini adalah seorang nurse, ya, terus seorang perawat S2, magister, atau yang dia sudah mengambil magister terus mengambil spesialis, ataupun perawat yang S3 atau doktoral. Bedanya di mana sih? Kalau perawat diploma berarti dia vokasi, jadi lebih banyak skillnya, belajarnya lebih banyak skillnya. Misalnya dia lulus, dia 60% adalah skill, 40% adalah pengetahuan. Sementara kalau kalian nurse, itu berarti kebalikannya, 60% adalah ini otaknya, teorinya, 40% adalah skillnya. Makanya anak D3 itu setiap semester pasti praktek. Sementara anak nurse ya prakteknya besok pada saat dia nurse. Praktek pada saat di prodi sarjana hanya 2 kali, PKK 1 sama PKK 2. Ya, terus bedanya apa sih Putri? Perawat D3 karo SIC? Ya tadi, perawat SIC dia harus pintar teori. Perawat yang D3 dia harus pintar skill. Ya, contohnya gimana Bu? Nancy, terus ditanyakan berapa tensinya pasien? 120/80. 120 artinya apa? Sistol. 80 artinya apa? Diastol. Terus sistol itu apa? Sistol itu bunyi yang pertama kali didengar, bukan itu. Kalau sarjana keperawatan, kalau nurse ya dia akan menjawab bahwa sistol adalah ketika ventricle sinistra memompa darah ke seluruh tubuh dan ventricle dextra memompa darah ke paru-paru. Jadi jawabannya emang teori gitu loh, bukan hanya sistol itu hanya suara yang didengar pertama, itu enggak, gitu ya. Terus selanjutnya masuk ke untuk sejarah keperawatan dibagi dua, bagi yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam Indonesia.
kita belajar dulu yang di dunia. Yang di dunia ini dibagi menjadi 8 tahap ya. Tahap yang pertama adalah tahap sejak manusia itu diciptakan. Yang kedua adalah tahap keagamaan, zaman keagamaan. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah tahap sejak zaman manusia itu diciptakan. Jadi gini, sejak manusia itu diciptakan, manusia itu kan punya naluri ya untuk melindungi diri sendiri, merawat diri sendiri, kayak gitu ya. Jadi perawat itu sebenarnya sudah ada dari semenjak manusia itu diciptakan, karena naluri merawat diri sendiri, terus kasih sayang terhadap diri sendiri itu ya naluri yang harus dimiliki oleh seorang perawat ya, naluri kasih sayang ke orang lain, merawat orang lain, seperti itu. Jadi harapannya ke depannya seorang perawat ini adalah seseorang yang punya naluri keibuan, mother of instinct. Seorang ibu kan ketika anaknya sakit dia udah stres, aduh sakitnya buat aku aja deh, kamu kasihan, kayak gitu. Kayak misalnya anak saya sakit demam sampai 40 derajat, misalnya aduh sakitnya buat saya aja deh, kamu jangan, kayak gitu. Putri Fatma kenapa ya raise hand? Apa salah klik apa gimana? Putri Fatma. Salah klik, Bu. Oh, salah klik, oke. Mudeng ya, jadi yang pertama itu perkembangan perawat itu dari semenjak manusia itu diciptakan. Terus selanjutnya bergeser ke orang percaya bahwa tentang adanya kekuatan mistis. Ya, kekuatan mistis itu berarti apa? Terkait dengan kepercayaan animisme. Percaya bahwa orang sakit itu karena gunung-gunung besar, orang sakit itu karena batu-batu besar, orang sakit itu karena pohon-pohon yang besar. Itu adalah kepercayaan animisme. Terus selanjutnya bergeser ke yang kedua adalah zaman keagamaan. Di zaman keagamaan ini orang percaya bahwa sakit itu karena Tuhannya marah ya, karena dia banyak dosa ya. Dan waktu itu yang jadi pusat-pusat perawatan ini adalah tempat-tempat ibadah. Jadi tabib pendetanya ini jadi ibaratnya jadi dokternya gitu ya. Itu di zaman keagamaan. Belum ada perawat ya waktu itu. Terus selanjutnya adalah ke zaman Masehi. Di zaman keagamaan, di zaman keagamaan ada yang namanya diakones. Diakones ini adalah perkumpulan janda yang merawat orang yang sakit yang dia membantu pendeta. Itu adalah diakones. Awalnya diakones ini adalah perkumpulan janda ya, tapi terus lama-lama yang laki-laki juga ikut bergabung, karena nanti yang laki-laki itu tugasnya yang mengubur pasien yang sudah meninggal, terus mengangkat pasien yang tadi sudah meninggal tadi, itu kan butuh tenaga laki-laki ya. Barulah si diakones itu dibantu oleh ibaratnya tenaga laki-laki. Terus selanjutnya adalah ke zaman Masehi. Oke, di zaman Masehi itu dimulai saat perkembangan agama Nasrani yang tadi Putri bilang, pada saat itu banyak membentuk diakones. Diakones ini adalah tadi janda-janda yang membantu merawat orang sakit, membantu pendeta. Terus pada saat itu berdiri monastik hospital tahun 559 ya. Itu berdirilah rumah sakit pertama namanya monastik hospital. Terus selanjutnya adalah masuk ke zaman permulaan abad 21. Di zaman permulaan abad 21 ini perkembangan perawat berubah, tidak lagi dikaitkan dengan faktor keagamaan tapi pada faktor kekuasaan. Ya, 4 ya. Tadi yang pertama adalah dari semenjak manusia itu diciptakan. Terus zaman keagamaan. Yang ketiga zaman Masehi. Yang keempat permulaan abad 21. Terus yang kelima ini adalah zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Yang kelima ini zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua ini timbul prinsip rasa cinta sesama manusia,
Terus tokoh keperawatan muncul, namanya adalah Florence Nightingale. Ini akan jadi ibu kita ya, ibu kita semua. Florence Nightingale ini adalah ibu perawat. Terus Florence Nightingale ini yang mencetuskan tentang keperawatan modern ya, bahwa perawat itu untuk jadi perawat itu butuh sekolah ya, sekolah untuk mendidik para perawat. Beliau lahir tahun 1820, meninggal tahun 1910 di usianya yang ke-90 tahun. Itu lahir pada tanggal 12 Mei. Makanya 12 Mei itu diperingati sebagai Hari Perawat Internasional ya. Besok tahun besok 12 Mei kan sering pada nulis ya, nulis di status WA Happy International Nurse Day. Oh, 12 Mei itu kelahirannya Florence Nightingale. Terus ya, Florence Nightingale ini dari mana sih Putri? Florence Nightingale ini dari Inggris ya. Beliau ini, jadi, bentar. Florence Nightingale juga bukan dari keluarga yang perawat, enggak ya, bapak ibunya bangsawan. Terus pas ketika dia jadi perawat juga orang tuanya nggak setuju, tapi dia tetap kekeh belajar perawat. Terus selanjutnya Florence Nightingale itu ibaratnya mulai dikenal ketika ada perang Krim. Perang Krim ini adalah perang antara Roma dengan Turki. Lah si Florence ini yang merawat tentara-tentara yang terluka akibat perang. Nah, gara-gara si Florence ini dalam 6 bulan itu angka kematian, kesakitan tentara itu yang awalnya 60% tinggi, itu menjadi rendah, di bawah 10%. Nah, si Florence ini terkenal dengan julukan The Lady of the Lamp ya, artinya perempuan yang membawa senter pembawa cahaya. Jadi ketika tentaranya lagi malam-malam lagi tidur, si Florence itu jalan-jalan ngeceki pasiennya dengan membawa lampu. Makanya dijuluki sebagai The Lady of the Lamp ya. Nah, si Florence ini ngomong bahwa perlu loh untuk mengembangkan keperawatan itu perlu sekolah, terus perlu ditentukan jam kerjanya perawat, dan perlu mempertimbangkan pendapat perawat itu apa sih perlu didengarkan. Itu kiprahnya Florence ya. Oke, terus selanjutnya adalah masa selama Perang Dunia Kedua. Itu digunakan dengan teknologi akibat penderitaan yang panjang. Jadi selama perang ya otomatis perang mengurusi pasien-pasien atau penderitaan akibat perangnya. Terus selanjutnya adalah masa pasca Perang Dunia. Perkembangan keperawatan itu sudah mulai ada ya, dan masyarakat sudah mulai sadar bahwa kesehatan itu penting. Bentar. Terus selanjutnya adalah masa periode tahun 1950. 1950 itu kalau di dunia keperawatan udah maju ya. Bahkan sudah ada pendidikan setingkat master dan doktoral. Dan di tahun 50 ini juga sudah mulai ditetapkan proses keperawatan. Proses keperawatan itu ketika perawat memberikan asuhan, dimulai dari pengkajian dulu, terus diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi. Silakan boleh ditulis. Proses keperawatan itu yang pertama adalah pengkajian, yang kedua adalah diagnosa keperawatan, yang ketiga adalah intervensi, yang keempat implementasi, yang kelima adalah evaluasi. Oke, Siti Fatimah coba diulangi proses keperawatan. Proses keperawatan yang pertama itu pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, yang kelima implementasi. Terus selanjutnya yang kelima evaluasi.
Ya, kembali ulangi Happy. Proses keperawatan, 1 pengkajian, 2 diagnosa keperawatan, 3 intervensi, 4 implementasi, 5 evaluasi. Oke, ya. Sekarang saya waktu kita mengenal tahap perkembangan keperawatan yang dunia yang pertama sejak manusia itu diciptakan. Terus yang kedua adalah beralih ke zaman keagamaan. Yang ketiga zaman Masehi. Yang keempat permulaan abad 21. Yang kelima sebelum perang dunia kedua. Yang keenam selama perang dunia kedua. Yang ketujuh setelah perang dunia kedua. Yang kedelapan pada periode tahun 1950. Ingat ya, tahun 1950 itu di luar negeri sudah ada sekolah S2 keperawatan. Sudah ada sekolah S3 keperawatan. Sementara Indonesia bagian apa? Merdeka. Ya sih, kita merdeka kan, ya, buru-buru mikir sekolah kan. Iya. Dulu dosen saya bilang gini, tahun 1927 luar negeri itu menemukan antibiotik. Dan kita 1927 masih sibuk perang di Ponorogo. Ya, jadi makasih emang jaraknya ini. Diharapnya kita yang akan membuat kemajuannya. Oke, 2 menit silahkan masing-masing menghafal tahap perkembangan keperawatan yang di luar negeri. Atau ada yang mau ditanya dulu? Ya, 2 menit. Saya tambah lagi untuk melakukan proses keperawatan dari pengajian, perawatan, intervensi, implementasi, evaluasi. Silakan. Bu mau tanya, Silakan. itu yang ketujuhnya apa ya? Yang ketujuh tadi, yang sebelum setelah pasca atau setelah yang kedua. Oh, terima kasih. Nah, Yang kamu Bu mau nanya yang tentang nah, dulu ya. Tadi kan Iya. sejak manusia itu dilahirkan, zaman keagamaan, Masehi permulaan abad 21 sebelum perang, ya, 5 sebelum perang, 6 lebih selama perang. Sebelum, selama, terus sesudah. 7 sesudah. Gimana, Mbak? Mudeng ya? Oke, coba ya, saya inikan ya. Bentar, aduh. Angelina ada apa? Ada nama Angelina apa Angelina? Angelina Nur? Oh, Angelina Nur, silahkan. Mbak, apa saja tahap-tahapnya perkembangan keperawatan di dunia? Ayo silakan Angelina. Kelamaan. Aminur coba. Tahap-tahap perkembangan perawat di dunia, yaitu pertama pada zaman sejak manusia diciptakan, yang kedua zaman keagamaan, zaman Masehi, terus permukaan abad ke-21, Permulaan ya. terus sebelum permulaan abad ke-21, terus sebelum perang dunia kedua, terus masa selama perang dunia kedua, terus pasca perang dunia kedua, serta periode tahun 1950 yang itu yang sudah ada di luar negeri sudah ada tentang pendidikan S2 dan S3 keperawatan. Proses keperawatan sudah ada proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi.
Nggak ada suaranya, Bu, maaf. Halo, halo. Ya, kalau begini coba lapor Miss Ani ya, coba. Ya, mohon maaf. Terus, Mayang, coba proses keperawatan apa saja, Mayang? Belum hafal, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Diawali pada zaman Enggak, manusia proses itu keperawatan. diciptakan. Proses keperawatan yang ada 5. Pengkajian, Sip. diagnosa, Hmm. terus lupa, Bu. Nggak apa-apa, baca nggak apa-apa. Baru 2 tok, Bu. Tadi nggak kedengeran lagi Oke, Hazel. ya. Pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi. Ya. Yuk, yang belum nulis, tulisannya belum jelas, nulis lagi. Ya. Pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi. Terus Putri udah bilang ya bahwa untuk jadi perawat itu hafalannya banyak. Ya, otak sama kayak pisau. Semakin diasah, dia akan semakin pasah.
ya. Besok kalian skripsi individu ya, ngapalna akeh lah nek nggak dipipil dari sekarang susah. Begitu ya. Ini saya minta komitmennya ya. Oke, nggak apa-apa. Dulu adik saya juga kayak gitu dari kecil ya. Udah tak kurung di kamar ya. Dia harus ngapalin SD kelas berapa? Kelas 3 apa ya. Kamu jam 8 sampai jam 11 siang ngapalin ini. Terus nanti jam 11 siang aku tes, dia nangis kan. Terus tapi yang ada waktu itu ketika saya ini pulang ngekos dari Jogja ya. Tapi selanjutnya dia bilang, "Mbak, makasih ya karena kamu aku jadi ranking 3." Nah, seumur-umur dia nggak pernah ranking. Nah, tapi dengan dilatih seperti itu akhirnya dia ranking 3. Jadi apapun itu memang harus dilatih. Itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia. Ada 2, dibagi 2, sebelum kemerdekaan sama sesudah kemerdekaan. Lah, yang sebelum kemerdekaan kan kita ada dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Jepang ya. Lah, yang pada saat penjajahan Belanda, perawat pada masa itu disebut sebagai verpleger, ya, verpleger. Terus berdirilah di Indonesia rumah sakit pertama adalah Rumah Sakit Binian Hospital tahun 1799. Ya, Rumah Sakit Binian Hospital ini yang sekarang jadi Museum Bank Indonesia di Jakarta. Ya. Nah, terus selanjutnya pada tahun 1819 ada Rumah Sakit Stad Verban. Verban ya, di Verban. Kalau sakit di Verban kan bahasa Belanda ya. Ini yang akhirnya menjadi Rumah Sakit RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu dulunya adalah Rumah Sakit Stad Verban tahun 1819. Terus pada masa penjajahan Inggris ada tokoh namanya Raffles ya. Inggris pernah menjajah kita juga ya, dia terkenal kejam juga, tapi ada tokoh yang namanya Raffles, dia punya moto kesehatan bahwa kesehatan adalah milik semua manusia. Jadi kalau yang zaman Belanda, orang yang sakit yang diurus itu orang Belandanya, orang Jawanya, orang pribuminya nggak diurusin. Nah, tapi bagi Raffles bahwa semua manusia ini berhak punya kesehatan, walaupun orang yang dijajah juga berhak untuk memiliki kesehatan. Nah, Nah, zaman dulu ada yang namanya tadi si Raffles itu bilang bahwa untuk jadi dia memperhatikan tentang yang namanya vaksinasi ya, vaksinasi cacar air. Raffles yang mengupayakan ya. Jadi Raffles itu mendukung adanya vaksinasi cacar air, terus habis itu para ulama sama tokoh masyarakat itu dilatih untuk dilibatkan dalam pengobatan dan vaksinasi. Terus tadi mantri tadi kan disebut sebagai verpleger ya. Terus dulu kalau zaman dulu sekolahnya itu setelah lulus SD magang jadi perawat selama 4 tahun. Terus kalau dia sudah berhasil 4 tahun dia akan melanjutkan mau diploma A1 perawat umum ataupun diploma B1 yang akan menjadi perawat jiwa. Nah, nanti kalau sudah sekolah, yang sudah pengalaman 2 tahun, barulah dia melanjutkan pendidikannya ke sekolah mantri. Ya. Terus untuk perempuan, lanjut ke pendidikan kebidanan, diploma C. Ini kalau bersedia ya. Jadi prosesnya, karena zaman dulu ya dia hanya baru SD, pengalaman magang 4 tahun, setelah magang 4 tahun, barulah sekolah D1. Ya. Terus selanjutnya adalah masa setelah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan mulailah didirikan sekolah-sekolah perawat ya. Tahun 1952 didirikan sekolah perawat, kemudian tahun 62 didirikan sekolah yang untuk D3 keperawatan ya. Nah, tahun 85 dibuka perkuliahan untuk yang setingkat sarjana pertama kali di Fakultas Keperawatan di UI, Universitas Indonesia. Jadi keperawatan yang setelah kemerdekaan mulai ada sekolah tahun 1962 untuk sekolah D3, yang tahun 85 untuk yang setingkat sarjana. Hawa Arum. Tadi Ya, Raffles apa? Punya program apa?
Raffles punya program apa coba? Kesehatan, Bu. Kesehatan, Bu. Kesehatan apa? Apa? Gimana Hawa Arum? Kamu ngobrol sama siapa? Jadi harapannya sekolah online ya kayak sekolah di kelas, cuma kita nggak ketemu secara offline, nggak ketemu secara langsung ya. Jadi ada dosennya ora disambi, kelihatan dari sini. Bu lagi memperbaiki wifi, Bu. Hah? Wifi-nya tadi, Bu. Memperbaiki apa? Ditanya. Tadi soalnya keluar-keluar. Tadi soalnya keluar-keluar lagi tanya wifi. Sinyalnya keluar-keluar. Ya, jadi lagi tanya wifi. Saya cek lagi nih, saya cek satu persatu ya. Makanya wajib mengaktifkan video ya. Coba Pancoro, Raffles itu punya program apa, Pancoro? Punya program apa? Punya program tadi vaksinasi cacar air ya. Oke, terus lanjut. Kita mulai berkembang keperawatannya semenjak ada Lokakarya Nasional Keperawatan pada tahun 1983. Nah, tahun 1983 Lokakarya Nasional ini disebutkan definisi keperawatan itu apa, disebutkan tugas dan fungsi perawat. Terus tanggal 17 Maret ini 17 Maret tahun 74 dibentuklah organisasi yang menampung seluruh perkumpulan perawat, namanya adalah PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Saya ulangi, PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kapan didirikan? 17 Maret 74. Ya. Ini semuanya tahu, oh besok 12 Mei adalah Hari Perawat Internasional. Kalau 17 Maret biasanya diperingati juga nanti selamat hari lahir PPNI. Begitu ya? Oke, saya rasa itu dari saya. Nanti akan ada kuis, tapi nanti saya akan beri via Sipen ya, lewat Skalsa. Gitu ya? Iya, Bu. Ya, oke. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan nggak? Ada, Bu. Saya Ya, mau silakan. izin Ya, bertanya. Sonia, silakan. Agak cepat, Sonia. Ya, Ibu, itu materi yang Ibu presentasikan tadi itu ada di Skalsa atau tidak, Bu? Ya, nanti Akan saya share di-share via atau Skalsa nanti. Oh ya, baik, Bu. Makasih Terima kasih, Sonia Bu. Gandhi. Ya. Ya, Sudah ya, waktunya udah mau habis. Terima kasih. Bu, sama-sama. Kalau nanti ada yang nggak mudeng, tanya di forum diskusi ya.